Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu kembali rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan semuanya untuk menelusuri jejak ulama penyebar agama Islam pertama yang ada di desa Banjarmelati. Tentunya kita menelusuri jejak beliau berada di kompleks area pemakaman ini dengan mengetahui dari ciri khas nisan yang berada di makam beliaunya, yang mana nisan itu menandakan bahwa nisan yang berciri khaskan dari Giri Kedaton, karena beliau ulama yang ditempatkan di desa Banjarmelati ini adalah ulama yang diutus oleh Kanjeng Sunan Giri untuk berdakwah Islam di desa Banjarmelati ini. Kita nanti akan bersama-sama menelusuri di kompleks area pemakaman ini, yang mana kompleks makam ini cukup luas sebenarnya, karena ada dua kompleks area pemakaman. Yang di sebelah barat ini adalah kompleks pemakaman warga desa Kalisantri, dan di sebelah timurnya ini adalah kompleks area pemakaman warga desa Banjarmelati ya. Nanti sedikit saya akan menceritakan tentang sejarahnya ulama yang ada di desa Banjarmelati ini dan bagaimana kaitan antara nama Banjarmelati ini dengan nama sebelumnya. Baik, kita telusuri bersama-sama rekan-rekan untuk mencari keberadaan dari Makbaroh Sang Wali yang berada di area kompleks pemakaman desa Banjarmelati ini. Ikuti penelusuran kita ya bersama-sama ya. Baik, kita akan lihat bersama-sama di kompleks area pemakaman ini ya, di mana jirat nisan yang menjelaskan jirat nisan dari Giri Kedaton sebagai penanda Makbaroh Sang Wali yang ditempatkan di desa Banjarmelati ini. Di sini bisa dilihat ada dua makam yang menggunakan ciri khas nisan Surabayan ya. Nisan Surabayan sepertinya ini laki-laki dan perempuan, dan yang satu ini menggunakan jirat nisan yang di tengah tangannya menggunakan bunga seroja ya. Masih ini masuk ke ciri khas Surabayan ya, atau Surabayan. Ini di sebelah timurnya juga sama, masih Surabayan ya, di masa yang sama ini. Kita akan berlanjut ke timur dengan coba cari lagi ke timur. Ini juga masih nisan Surabayan ya. Di sini juga ini nisan Surabayan juga. Masih belum saya temukan nisan yang menggunakan jirat di Giri Kedatonnya. Ini juga masih nisan Surabayan, sama dengan yang tadi ya, yang berada pada satu masa sebenarnya. Dan
cukup luas beneran ini ya lokasinya ya. Ini berada lokasinya di paling selatan sendiri, ini sudah berdekatan dengan pagar ini di selatan ya. Dan bisa dilihat di utara itu masih sangat luas sekali ya lokasi kompleks area pemakaman ini. Ya masih belum ya, ini di depan ini nisan jiratnya jirat kiri ya. Di sini saya menemukan satu, ini adalah ciri khas nisan dari kiri kedaton yang masih terlihat jelas untuk guratan atau ukiran kurawalnya ya, masih nampak sangat jelas ini. Dan ini menunjukkan jirat nisan laki-laki ya, jirat nisan laki-laki yang menggunakan batu karang putih biasanya ini gitu ya. Jadi kan ini sudah termakan usia, jadi sudah sangat keras ini lokasi nisannya. Dan baru satu ini yang bisa saya temukan jirat nisan yang memang menjadi ciri khas dari kiri kedaton ini ya. Untuk di bagian kaki yang ini ya, di bagian kaki sudah tertutup lumut ini ya. Tapi sebenarnya lumut ini juga membantu sebenarnya. Seandainya tidak ditutupi lumut sudah hancur ini. Karena lumut ini nanti kalau kena hujan juga masih bisa sedikit melindungi untuk batunya gitu ya. Karena rata-rata dari kiri kedaton batu yang digunakan nisan itu biasanya kalau bukan dari batu karang putih, dari batu putih, dari limestone ya, biasanya itu yang digunakan. Jadi cukup rawan untuk rapuh ya biasanya. Kemudian itu saya lihat ada satu batu nisan di depan. Dan sebenarnya batu nisan ini juga masih ciri khas kiri, tapi batu nisan ini adalah batu nisan perempuan ya, karena di bagian atasnya itu tidak ada kemujaknya, tapi rata ya, ceper ya di bawah ini. Ya ini di bagian ini nisannya kan, tetapi sudah sangat aus nisan ini. Dan saya nggak tahu ini lokasinya di mana karena sudah tidak menancap pada tempatnya ini ya. Tapi ini masih ada sedikit ciri khas dari kiri ini. Baik, kita akan lanjut untuk mencari ke makam sekitaran sini, barangkali masih ada yang menggunakan jirat nisan kiri ya. Sambil sedikit saya akan menceritakan bagaimana riwayat desa Banjar Melati ini. Jadi dulu sebenarnya jika melihat dari catatan Suluk Jongonegoro itu disebutkan bahwasanya desa Banjar Melati ini dulunya adalah desa Banjar Kemelaten, yang mana Kemelaten itu identik dengan nama suatu setra pamujan yang beralirkan tantra Bhairawa. Kemelaten sendiri dari nama bau busuk bangkai manusia, karena ketika orang-orang tantra Bhairawa ini melakukan upacara ritual dengan pancamakara pasti akan menggunakan tetumbalan berupa manusia ya, dan yaitu gadis berusia 18 tahun biasanya begitu. Dan bagi penganut para Bhairawa dan Bhairawi, bau busuk itu diidentikan dengan bau kemelaten atau bau harum begitu bagi para Bhairawa dan Bhairawinya. Nah, tempat pemujaan tersebut biasanya menggunakan bangunan-bangunan yang dengan bahan-bahan batu andesit dan juga dari bahan-bahan batu bata kuno ya, biasanya begitu, dari batu bata merah biasanya.
ketika para warganya sudah bisa berhasil diislamkan oleh ulama yang diutus dari Giri Kedaton, yang beliau mempunyai sebutan nama Sayyid Maulana Maghribi ini, ya. Kemudian setelah warganya bisa masuk Islam semuanya, tempat pemujaan tersebut ditutup akhirnya. Tapi ada aturan di Giri Kedaton, tidak boleh merusak tempat pemujaan tersebut, begitu. Jadi biasanya pada saat ini tempat-tempat pemujaan, bekas tempat pemujaan tersebut akan menjadi suatu pepunden desa. Jadi kalau di desa ini, di Banjarmelati ini ada punden atau ada pepundenan desa yang disepuhkan atau dituakan, dan di situ terdapat banyak eh, bekas batu-batu Batakuna. Berarti disitulah dulu tempat sentra pamujanya, begitu. Dan nama Kemelaten sendiri dihilangkan ketika semua warga sudah masuk Islam dan ketika ulama ini sudah berhasil mengislam warga di desa Kemelaten ini. Oleh Mbah Kanjeng Sunan Giri, nama desa Banjar Kemelaten ini dirubah namanya menjadi nama Desa Banjar Melati. Hal ini ada berkaitan ceritanya dengan nama Mbok Painah. Nah, Mbok Painah ini adalah dulu yang menjadi pamomong putra dari Mbah Kanjeng Sunan Giri, yaitu yang bernama Raden Pandegansari. Yang Raden Pandegansari ini adalah putra Kanjeng Sunan Giri dari istri keempatnya, yaitu yang bernama Denok Sari, yang menjadi sesepuh atau cikal bakalnya desa Kali Santri, ya, begitu. Lah, karena jasa dari Mbok Paina ini yang berasal dari dusun Kemelaten ini, karena beliau sudah merawat Raden Pandegansari putra Mbah Sunan Giri ini sejak dari kecil, maka beliau diberi gelar kehormatan oleh Mbah Sunan Giri, ya. Ketika itu dengan nama desanya atau dusunnya, warganya itu dengan nama dusun Banjar Melati atau Banjar Wong Agung Giri Kedaton, begitu. Lah, ringkas ceritanya seperti itu. Jadi jika diidentifikasi dari jejak arkeologis yang ada, ulama di Banjar Melati itu yang bernama Sayyid Maulana Maghribi dengan jirat nisan Giri Kedaton ada di kompleks area pemakaman ini, begitu. Dan tadi setelah saya menelusuri di semua area kompleks pemakaman ini, maaf saya nggak bisa mengupload videonya karena terlalu luas tadi. Dari penelusuran saya tadi ternyata memang tidak ada lagi jirat nisan yang berciri khaskan Giri, kecuali hanya satu di nisan Makbaroh ini. Jadi untuk arkeologis yang lebih kuat, untuk ulama atau sang wali di desa Banjar Melati ini, yang menjadi ulama pertama penyebar agama Islam itu adalah di Makbaroh ini, karena arkeologis nisannya masih sangat jelas menunjukkan bahwa beliau ini adalah ulama atau ciri khas ulama dari Giri Kedaton dengan jirat nisan ini, dan di lainnya di sini sudah tidak ada lagi. Adapun hubungan dengan jika ada pepundenan desa yang disepuhkan di desa tersebut, dan jika di tempat tersebut terdapat banyak sekali batu-batu Batakuna atau bekas-bekas batu bata kuno, dan sitinya siti Hinggil, ya, siti Hinggil, jadi agak tinggi dari dataran tanah yang lainnya, maka disitulah dulu tempat sentra pamujanya, begitu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, sedikit ringkasannya. Semoga bisa bermanfaat. Untuk cara lainnya saya tidak bisa bercerita terlalu banyak di sini, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari secara yang saya sampaikan ini. Tetap lestarikan jejak-jejak leluhur di Nusantara sebagai para aulia, para wali penyebar Islam pertama di Nusantara melalui ekspedisi dari Giri Kedaton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.